Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 13 ayat 31 dan 32 dengan tajuk ini, bagaimana Allah dapat dipermuliakan melalui kematian Yesus. Mari kita baca ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 31 berkata, sesudah Yudas pergi. Nah, sekarang Yesus mulai berbicara dengan murid-muridnya yang sejati, mengajar dan mempersiapkan mereka tentang apa yang akan datang. Nah, pengajaran Yesus ini akan berlanjut hingga ke bab 16 dan dilakukan di ruang atas rumah, ya, dari bab 14 hingga ke 16, 3 bab ini. Nah, walaupun pemergian Yudas menandakan waktu kematiannya sudah dekat, namun Yesus tetap berhati teguh. Yesus tetap yakin. Nah, inilah yang coba ditunjukkan oleh Yohanes yang memperlihatkan Yesus mengawal segala-galanya, termasuk waktu dan cara kematiannya. Mari kita lihat soalan edisi ini, bagaimana Allah dapat dipermuliakan melalui kematian Yesus? Ya, ayat ini, ayat 31, mengatakan kedua-dua anak manusia dan Allah akan dipermuliakan. Nah, bagaimana kedua-dua anak manusia dan Allah akan dipermuliakan? Oke, kita lihat yang pertama-tama, sekarang anak manusia dipermuliakan. Nah, di dalam Injil Yohanes, permuliaan Yesus selalu dikaitkan dengan kematian Yesus. Nah, hal ini adalah unik hanya dalam Injil Yohanes. Nah, karena kematian Yesus tidak membawa kepada pengakhirannya. Sebaliknya, selepas kematian Yesus akan terjadi kebangkitan yang akan membawa Yesus kembali ke tempat asalnya yang termulia, yaitu duduk di sebelah kanan Allah. Dan ini menandakan penyelesaian dan penyempurnaan misi utama Yesus yang diutus oleh Bapa ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan dengan itu, Yesus dapat mengatakan nanti dalam Yohanes 17 ayat 45 ini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dengan melaksanakan pekerjaan Bapa, ya, Yesus memuliakan Bapa. Nah, itulah tujuan keseluruhan hidup Yesus di bumi, untuk memuliakan Allah Bapa. Poin yang kedua sekarang, dalam ayat 31 ini, bagaimana pula Allah dipermuliakan di dalam Dia, yaitu Yesus. Yaitu bagaimana kematian Yesus adalah kemuliaan bagi Allah. Oke, yang pertama, kita akan lihat beberapa poin. Bagaimana kematian Yesus adalah kemuliaan bagi Allah. Nah, kematian Yesus dapat memuliakan Allah karena ia menunjukkan kekudusan dan keadilan Allah yang membenci dosa dan ingin menghapuskan
menghapuskan dosa itu. Nah, dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 5 berkata, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Dan kita tahu misi ini yang menghapus segala dosa. Misi ini telah dapat diselesaikan dan disempurnakan. Bagaimana kita tahu? Sebab Yesus dapat bangkit dan kembali ke tempat asalnya. Kalau belum selesai, Yesus tak dapat kembali ke tempat asalnya. Amin. Ya. Dan yang keduanya, kematian Yesus dapat memuliakan Allah karena ia menunjukkan atau menyatakan kasih mulia Allah yang mengasihi seluruh dunia sehingga mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dunia yang berdosa supaya mereka tidak binasa. Nah, contoh ayatnya Yohanes 3:16, ayat yang terkenal. Tetapi di sini saya mau menunjukkan, saya tunjukkan 1 Yohanes 4:10. Nah, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Apabila kita telah mengenal kasih Allah yang termulia, karya kasih-Nya yang teragung, nah kita akan bersyukur, sentiasa bersyukur. Haleluya. Karena Allah yang mengasihi kita. Allah tidak membinasakan kita, tetapi menyelamatkan kita. Amin. Yang ketiga, kematian Yesus dapat memuliakan Allah karena ia menunjukkan rahmat dan kasih karunia Allah yang mengorbankan anaknya untuk membayar hutang dosa manusia, memerdekakan manusia dari belenggu dosa, dan yang sangat luar biasanya dapat mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Nah, inilah kematian Yesus yang dapat memuliakan Allah, yaitu dapat mengangkat kita menjadi anak-anaknya karena rahmat dan kasih karunia-Nya. Dalam Efesus bab 1 ayat 5-6 berkata, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Nah, ini sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Haleluya, terpujilah ya kasih karunia-Nya yang mulia. Nah, keempat, kematian Yesus dapat memuliakan Allah karena ia menunjukkan kuasa mulia Allah yang dapat membangkitkan Yesus dari kematiannya. Dan melalui kebangkitan Yesus itu, wow, Yesus dapat mengalahkan kuasa-kuasa dosa, maut, dan iblis. Dan karena itu, Yesus dapat kembali kepada tempat asalnya dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, jauh lebih tinggi dari segala sesuatu yang ada di bawah langit. Haleluya, itulah kuasa mulia Allah yang membangkitkan Yesus. Nah, yang kelima, keselamatan Yesus, kematian Yesus dapat memuliakan Allah karena ia menunjukkan kesetiaan Allah yang dapat menggenapi semua nubuatan dan janji Allah berkenaan kematian dan kebangkitan Yesus. Haleluya. Dan karena kesetiaan Allah yang berpegang kepada janji-janjinya, haleluya, keselamatan telah tersedia ada bagi semua manusia. Manusia boleh diselamatkan hari ini. Manusia dapat datang kepada Tuhan dan Tuhan tidak akan menolak sesiapa pun yang datang kepada Tuhan kerana keselamatan itu sudah ada. Dan kesetiaan Allah akan berterusan dengan memelihara keselamatan manusia. Haleluya. Dan Allah akan terus bekerja memelihara orang-orang percaya. Dan ini menggenapi janjinya bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan.
Haleluya. Dan bukan berdasarkan usaha manusia, tetapi adalah anugerah Tuhan. Dan juga Allah yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, itulah kesetiaan Allah. Haleluya, sungguh luar biasa kan? Bila kita melihat misi Yesus menjadi manusia, hidupnya yang hanya satu, yaitu mau memuliakan nama Allah Bapa. Nah, Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 28 ini, "Ya Bapa, muliakanlah namamu." Nah, untuk menggenapi misi ini yang memuliakan Bapa, Yesus tahu dia harus melalui jalan yang sukar, yaitu memikul salib dan taat sampai mati. Tapi Yesus juga tahu pengorbanannya tidak akan menjadi sia-sia. Ya, Yesus berkata dalam ayat 32, "Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera." Haleluya. Yesus tahu kesudahannya. Dan Yesus yakin pengorbanannya akan membawa keselamatan kepada manusia. Jadi saudara, Yesus mengajar kita bahwa jalan kepada kemuliaan bukanlah seperti dunia. Manusia akan bertanding dan bersaing dengan satu sama lain untuk mendapat kecemerlangan, untuk mendapat kegemilangan, untuk mendapat kemuliaan yang paling tinggi untuk diri sendiri. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa jalan kepada kemuliaan adalah untuk memuliakan nama Allah Bapa dengan menyangkal diri dan juga dengan rendah hati menganggap kepentingan orang lain lebih utama. Seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya, mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Sehinggalah sanggup menanggung segala penderitaan sampai kepada kematiannya di kayu salib. Nah saudara, inilah pelayanan Yesus yang dapat membawa kemuliaan kepada Allah Bapa. Pelayanan Yesus, yaitu melalui kematian Yesus yang dapat menyelamatkan manusia yang dikasihi Allah Bapa. Nah, inilah kasih yang Yohanes katakan dalam 1 Yohanes 4:10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Allah Bapa kami yang di surga. Terpujilah namamu yang termulia. Terpujilah Allah Bapa yang teragung, yang layak menerima penyembahan yang tertinggi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang tak terhingga. Allah Bapa sungguh baik. Kebaikan Allah Bapa yang menyelamatkan kami melalui pengorbanan Yesus. Kebaikan Allah Bapa yang masih setia memelihara kami, menguatkan kami yang lemah dan yang tak berdaya. Ya Bapa, kami belajar satu cara kami dapat membalas kebaikan-Mu adalah hidup yang memuliakan nama Allah Bapa. Memuliakan nama-Mu. Hidup yang berbuah, memuliakan nama Bapa. Seperti Yesus berkata, "Ya Bapa, muliakanlah nama-Mu." Ya Bapa, dengan hidup yang fokus kepada usaha ini,
Untuk menjadi seperti Yesus kami berdoa, agar Allah Bapa akan menolong kami, mengingatkan kami untuk hidup setia dan taat kepada Allah Bapa sampai akhir, mencapai garis akhir. Haleluya. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.